atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih di kisah yang kedua yang menunjukkan pada posisi khariqul adah. Saya ingatkan lagi tentang dua poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kisah yang kita bahas di kisah yang kedua. Yang sudah kita bahas itu kemarin bahwa setiap tetesan air yang turun dari langit itu dia ini disertai oleh malaikat ya. Ada yang ngatur hujan-hujan yang turun dan kemana hujan itu turun, di mana hujan itu turun, di situ sudah ada malaikatnya. Yang di dalam riwayat yang kemarin sudah kita bahas namanya malaikat Mikail, dan itu sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang sudah terbahas oleh kita adalah itsbatul karamati, yakni ada penetapan bahwa karomah itu ada, karomah kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan sudah kita bahas karomah itu yang kayak apa. Baik, kita sekarang masuk di poin yang nomor 3. Fadlus sadaqati wal ihsani ilal masakini wa bana'is sabili. Jadi fadilah sedekah dan berbuat baik kepada orang-orang miskin dan ibni sabil. Di kisah yang sudah kita bahas itu kan karomah atau kemuliaan di mana hujan ini diturunkan kepada seseorang. Saya ulang lagi ceritanya kan begini. Ada orang yang berdiri di sebuah padang pasir. Kemudian orang ini mendengar suara di langit itu. Yang suara di langit itu mengatakan isqi hadiqata fulanin. Ya, berilah, siramilah kebunnya si fulan. Dan kemudian kan tiba-tiba yang namanya awan tersebut itu bergeser, bergerak. Dan kemudian langit ini yang awan tadi itu fa'aghragha ma'ahu fi harratin. Kemudian yang awan yang bergerak tadi itu kan menurunkan hujan, menurunkan air sampai jatuh kepada tanah, yang dimana tanah itu ada banyak batu-batu hitam, di situ. Dan kemudian akhirnya ada saluran-saluran air yang muncul, dan namanya air tersebut mengikuti saluran-saluran air tersebut, dan nyampe kepada sebuah kebun milik seseorang. Lah orang yang mendengar suara dari langit tadi itu melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengarahkan air tadi itu dengan cangkulnya. Dan kemudian orang yang mendengar suara dari langit tadi bertanya kepada orang tersebut namanya siapa, dan ternyata namanya adalah sesuai yang dia dengar di langit yang bilang tadi itu.
Sampai akhirnya kemudian orang yang bertanya tadi, yang mendengar suara dari langit tadi bertanya, kira-kira apa yang dia lakukan kok bisa dia mendapatkan kemuliaan tersebut? Jawabannya dia bahwa hasil daripada kebun yang dia miliki itu sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dimakan untuk keluarganya, dan kemudian sepertiga dikembalikan lagi untuk kebun tersebut untuk para ibnu sabil yang membutuhkan. Ceritakan yang begitu kan. Jadi dengan dia ini suka bersedekah, dengan dia ini suka memperhatikan orang-orang fakir miskin, memperhatikan daripada ibnu sabil yang memang betul-betul membutuhkan, maka dia mendapatkan kemuliaan karomah yang sudah kita bahas tadi itu. Maka dari itulah di poinnya nomor 3 itu keutamaan sedekah itu memang luar biasa. Di sini kan ada malaikat yang tadi yang didengar, sebenarnya yang didengar oleh orang tadi itu adalah suaranya malaikat yang kemudian memerintahkan kepada si awan supaya awan itu menurunkan hujan di tempat yang dituju, yang diinginkan oleh sang malaikat. Kalau di sini allati min ajliha saqallahu ta'ala lihadzal rajuli as-salihi as-sahabata quduhu al-malaikatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada awan, di mana memang ada rajul yang saleh. Awan itu memang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat supaya untuk bisa menyirami kebun-kebun itu sehingga menghasilkan sesuatu yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kemudian keutamaan bersedekah kalau di dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Di samping memang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, tapi ada yang lebih daripada itu. Yang kita harapkan sebenarnya kan bukan pelipat gandaannya saja, tapi yang kita harapkan diantaranya itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tasaddaqa, man tasaddaqa bi adli tamrin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa at-thayyib. Kita pakai di sini posisinya, barang siapa yang dia itu bersedekah, barang siapa dia itu bersedekah dengan posisi bi adli tamrin min kasbin thayyibin, yang setara dengan tamr dari hasil kerja yang baik, dan memang konteksnya wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Maka wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, dan Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah tersebut itu dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memahami kalimat semacam ini dengan posisi akidah mujassimah. Akidah mujassimah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Kemudian thumma yurabbiha li sahibihi kama yuraqi ahadukum ulwatan hatta takuna mitlal jabal. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam konteks sesuai dengan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu menerima sesuatu yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, berarti memang betul-betul sebuah kemuliaan yang begitu luar biasa bahwa sedekah itu dilakukan dengan sesuatu yang baik, dengan ikhlas, dan kemudian Allah itu akan yurabbiha li sahibihi. Yurabbi itu bisa kita maknakan melipat gandakan, mengembalikan kepada orang yang bersedekah.
Kalau dikatakan di sini hatta yakuna mitlal jabal, sampai pada posisinya itu pelipat gandaannya itu sampai pada posisi sebuah gunung yang begitu luar biasa. Tapi ada yang menarik di sini, kalau kita kembali di sini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, di samping melipat gandakan dengan cara-cara yang memang Allah kehendaki sendiri. Coba perhatikan di posisi seperti ini. Yang kebun yang dimiliki oleh orang yang diberikan hujan, yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat tadi itu kan posisi tanahnya ada di fi harratin. Kalau kemarin sudah kita bahas yang namanya harratin itu tanah-tanah yang berbatuan. Secara logika mungkin kita akan mengatakan tanah-tanah yang berbatuan itu adalah sesuatu yang tidak subur, ya, sesuatu yang tidak subur. Tapi yang menjadi keberkahan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala disuburkan dengan mendapatkan hasil panen yang begitu luar biasa karena posisinya di bawah ini. Fa atasaddaqu bi thuluthihi wa aklu ana wa iyalihi thuluthan wa arudu fiha thuluthahu. Ini yang membuat sesuatu pelipat gandaan dari tanah yang sebenarnya tidak subur tadi. Tanah itu tidak subur, dia kemudian ditanami, tapi pada dasarnya kemudian dia hasilnya itu sepertiga. Itu kemudian sedekah yang model seperti inilah yang kemudian mendatangkan kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan sehingga tanah yang seharusnya tidak subur itu mampu untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, maka di posisinya di sini kan kita pahami di sini Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan. Kata-kata Rabba yurabbi itu juga kita pahami melipat gandakan. Tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum ulwatan. Sampai pada posisi hatta takunu mitlal jabal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan-kemuliaan di balik sedekah tersebut. Sedekah yang paling luar biasa itu kalau saya katakan adalah ilmu. Saya katakan bahwa namanya sedekah itu tidak harus berupa harta. Saya kembangkan sedikit. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda, maka Anda itu akan mendapatkan sedekah, dan itu merupakan sedekah. Nah, yang namanya sedekah itu memang tidak harus berupa materi. Maka katakanlah Rasulullah di dalam riwayat yang dulu pernah kita bahas itu ada kullu tasbihatin shadaqatun, kullu tahmidatin shadaqatun, kullu tahlilatin shadaqatun, ya, kullu takbiratin shadaqatun, kullu ma'rufin shadaqatun itu. Ya. Baik. Ilmu itu adalah salah satu sedekah yang paling luar biasa. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ya, tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamsi ar-rajulu bi shadaqatihi fala yajitu man yaqbaluha. Bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya nanti akan datang kepada kalian itu suatu zaman yamsi ar-rajulu bi shadaqatihi, seseorang itu berjalan, nanti akan turun, akan terjadi sebuah zaman, suatu zaman di mana ada orang yang berjalan membawa sedekahnya. Dia ingin melakukan sedekah, tapi apa? Fala yajidu man yaqbaluha. Maka nanti dia tidak akan menemukan dia itu tidak akan menemukan orang yang mau menerima sedekah tersebut.
Yaqulu ar-rajulu laula ji'ta biya bil amsi laqabiltuha. Orang yang tadi seharusnya menerima sedekah, dia akan mengatakan, andai kata kamu datang dengan sedekah kemarin, sedekah itu bil amsi kemarin. Kalau andai kata kamu datang membawa sedekah itu datangnya kemarin, laqabiltuha, pasti aku akan menerima sedekah tersebut. Pasti. Nanti akan ada suatu zaman di mana orang-orang itu sudah mulai kaya dan tidak layak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Maka fa'amal yaum fala hajata li biha. Maka pada hari ini tidak ada kebutuhan untuk saya untuk menerima sedekah tersebut. Jadi ada dua fadilah sebenarnya kalau di dalam kitab yang kita bahas ini tentang masalah sedekah. Fadilah pertama dalam konteks sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mumpung nanti belum datang suatu zaman di mana tidak ada satupun orang yang mau menerima sedekah. Coba kita amati, kemudian kita kembangkan dengan surah Al-Munafiqun yang terakhir ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu, itu kan ya. Dan kalian bersedekahlah sebelum datang kepada kalian itu yang namanya maut, mati. Itu kan angan-angannya orang-orang yang sudah mati kan sebenarnya itu. Angan-angannya orang-orang yang sudah mati dalam surah Al-Munafiqun. Ya berinfaklah kalian itu sebelum datang kepada kalian itu yang namanya kematian. Fayaqul, kemudian dia mengatakan laula, di situ ada kalimat laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia minta, wahai Tuhanku, andai kata engkau itu mengakhirkan, mengundurkan, menunda kematianku barang sebentar, maka fa as-saddaqa, maka pasti aku itu akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Di dalam surah Al-Munafiqun ini sangat-sangat jelas ternyata kok sedekah itu memang sesuatu yang luar biasa di dalam alam barzakh kita nanti. Makanya nanti kan ada idamata ibnu al-adam in qata amaluhu ila bisalasin. Kalau orang itu sudah mati, semuanya itu terputus kecuali 3 perkara. Ada sedaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Jadi ada sedekah jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian wa waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dia. Mumpung kita belum mati, maka sedekah itu penting. Dan sedekah itu nanti juga akan berguna di dalam alam barzakh kita. Baik, itu 2 fadilah yang disebutkan di sini. Maka disebut dengan fadlus shadaqati wal ihsani ilal masakini wa bana is-sabil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada posisinya wala yaqbalullahu illa thayyib. Nanti ada sebuah hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan Allah itu tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik-baik. Ya, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah itu tidak akan menerima kecuali daripada hal yang baik-baik. Fadilah yang 2 yang disebutkan di poin yang nomor 3 ini, itu hanya diterima oleh Allah dari sesuatu yang baik saja. Dulu pernah saya sampaikan ada istilah mizan batin dan ada mizan dohir, dan itu ya Pak ya, masih ingat ya Pak ya. Jadi suatu amalan, baik itu ibadah mahdhah yang berhubungan dengan vertikal ataupun ibadah yang bersifat horizontal atau ghairu mahdhah, termasuk kita sedekah itu, dia hanya bisa diterima dengan 2 hal. Ada mizan batin dan ada mizan dohir. Ada timbangan-timbangan yang batin yang tidak tampak, dan ada timbangan-timbangan yang tampak, yakni disebut dengan mizan zahir. Kalau untuk yang namanya mizan batin itu dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata
wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah mizan batinnya. Ketika seseorang itu kemudian melakukan sedekah umpamanya, tetapi kemudian tidak ada kalimat mukhlishina lahuddin hunafa, maka sedekah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mizan batinnya di situ. Mizan batinnya di situ. Dia makanya konteksnya dalam Al-Qur'an juga ada kalimat wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza itu. Ada kata-kata al-manni dan ada kata-kata al-adza. Al-manni itu artinya kan mengundat-undat. Tidak ikhlas, tidak sampai pada konteks wa ma umiru tadi itu mizan batinnya di situ. Sementara mizan zahir di dalam masalah sedekah itu adalah wujud barangnya yang disedekahkan itu kayak apa. Ada orang pas ketika itu mencuri. Imam Abu Hanifah melihat orang itu mencuri. Dia biarkan oleh Abu Hanifah dia mencuri. Abu Hanifah husnudon, mungkin dia sedang kelaparan. Diamati oleh Abu Hanifah, diikuti oleh Abu Hanifah. Ternyata orang ini kemudian setelah dia mencuri mensedekahkan hasil curiannya itu kepada fakir miskin. Abu Hanifah kemudian menepuk pundaknya dan kemudian dia tanya, kamu tadi mencuri? Maka orang tadi mengatakan, benar saya mencuri, tapi saya itu mencuri karena Allah. Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah kemudian bertanya, loh kamu mencuri karena Allah itu maksudnya apa? Dia mengatakan, saya ridho saya mendapatkan dosa. Dari dosa saya mencuri, saya ridho. Tapi juga saya ridho karena saya mensedekahkan kepada fakir miskin, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Maka saya mendapatkan satu dosa, tapi saya mendapatkan pahala sampai 700 kali lipat. Tidak bisa semacam itu. Mizan dohirnya tidak ada. Kalau mizan batinnya dia itu tadi posisinya bersedekah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mizan batinnya betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mizan dohirnya tidak dapat. Mizan dohirnya sesuatu maudhu'nya tadi tidak dapat. Karena Rasulullah mengatakan tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima dari hal-hal yang tidak baik. Ada orang korupsi jebret 1 miliar. Ya, 1 miliar yang 500 juta disedekahkan untuk bangun masjid. Ya, kemudiannya 250 kemudian dia gunakan untuk haji, umroh dan lain-lain. Dan kemudiannya 250 lagi kemudian disimpan di bank. Ini pun juga tidak bisa karena mizan dohirnya maudhu'nya itu tidak bisa. Sama dengan konteksnya kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mizan batinnya itu jelas kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mizan dohirnya kita melakukan sholat itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu saat ada orang yang sholat di hadapan Nabi, setelah sholat Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu itu belum sholat. Akhirnya orang ini sholat untuk yang kedua kalinya. Nabi bilang lagi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu belum sholat. Akhirnya orang ini lagi sholat untuk lakukan yang 3 kali. Nabi bilang lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Baru kemudian Rasulullah mengajarkan, tsummarka hatta tatma'inna raqi'an, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya itu. Jadi segala macam apapun ibadah itu untuk mendapatkan fadilah yang sudah kita bahas ini, 2 itu, mizan batin dan mizan dohir. Maka itulah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada bala man aslama wajhahu, kemudian yang kedua wa huwa muhsinun. Ya. Aslama yuslimu islaman itu kan pada posisinya secara linguistik kebahasan memasrahkan diri madep-madep nang Gusti Allah. Ya qabilu ilaihi wa yadbiru min ghairihi. Itu aslama wajah, itu mizan batinnya. Jadi wa ma umiru tadi. Dan sementara muhsinun itu pada posisinya adalah mizan dohir. Orang ini yang mendapatkan kemuliaan sehingga sampai malaikat itu betul-betul mengawal khusus
mengawal khusus yang namanya awan untuk bisa menurunkan hujan itu karena dua hal itu yang dia lakukan. Kalau ada orang sholat, podo-podo sholate di Ahmad Yani, ada 50 orang yang sholat di Ahmad Yani berjamaah bareng-bareng. Dulu pernah saya katakan, orang yang sama-sama sholat di Ahmad Yani ini secara lahir dia sujud, secara lahir dia rukuk, secara lahir dia i'tidal dan seterusnya. Tapi kita tidak paham, mungkin di antara orang yang sujud, di antara orang yang rukuk itu mereka adalah orang-orang musyrik. Di antara orang yang sujud, di antara orang yang melakukan sholat itu mereka adalah orang-orang munafik. Bahkan dianggap oleh Allah sebagai orang kafir. Kenapa bisa begitu? Yaitu tadi antara mizan batin dan mizan dohirnya itu. Maka posisinya kalau kita ini dalam masalah ibadah, entah sodakoh yang seperti ini, jangan menjadi gedondong. Kalau buah gedondong itu luarnya halus, tapi di dalamnya ngeruwel-ngeruwel. Hatinya yang tidak lurus, mantep, mukhlisina lahudin tidak ada. Tapi juga jangan menjadi buah rambutan. Buah rambutan itu luarnya ngeruwel-ngeruwel, tidak bagus. Wis salate gak tepak walaupun hatinya ikhlas, tapi salatnya tidak sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli, juga tidak bisa juga. Kalau jamaah tadi bilang sama saya, Ustadz kalau begitu jadi apa? Apakah bisa menjadi semangka tanpa biji? Yaitu menjadi semangka tanpa biji, luarnya halus, dalamnya juga bagus. Itulah seharusnya ibadah yang kita lakukan itu. Kalau kita kemudian melakukan ibadah yang dua mizan, dua timbangan tadi itu kita lakukan, fadilahnya ya dapat kemuliaan semacam ini, termasuk sodakoh yang jenengan lakukan. Khariqul adah yang kita bahas di sini itu bisa termasuk mendapat dan terjatuh kepada siapapun. Tidak hanya pada kisah yang kita bahas ini. Khariqul adah, saya ulang lagi, khariqul adah itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan di antara khariqul adah itu bisa terjadi ketika seseorang itu mizan dohir, mizan batinnya tadi ada. Ya, di antaranya konteksnya nanti ada ilmu ghairu muktasab yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada ilmu ghairu muktasab. Ilmu ghairu muktasab itu adalah sebuah bentuk ilmu yang tanpa kita harus belajar. Allah kemudian memberikan kepada kita semuanya, termasuk kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Jadi inti pokoknya adalah batinnya nyampe, dohirnya nyampe, termasuk pada konteks sedekah yang nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah dan juga akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya adalah ikhlas dan sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam masalah sodakohnya itu adalah sesuatu yang baik. Wong orang berdoa saja loh, yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya haram, sarapan paginya juga haram, itu aja tidak diterima kok. Ada orang yang madul-madul rambutnya, badannya penuh dengan debu, ya dah? Dia mengangkat tangannya ke langit, dia kemudian mengatakan yarfa'u yadayhi ila sama, ya qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi, kan gitu kan. Tapi Rasul mengatakan mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lahu. Makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai juga haram, sarapan paginya juga haram. Bagaimana doanya itu dikabulkan? Sama dengan sedekah yang kita ambil semacam ini. Clear ya? Ambil sedekah yang terbaik yang kita punya. Ambil sedekah yang terbaik yang kita punya. Yang paling kita sukai itulah yang terafdol yang kita sedekahkan. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan dengan mizan batin, mizan zahir dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, saya singkat-singkat saja biar selesai. Jadi pertemuan berikutnya ada kisah yang nomor 3. Fadlu aqlil insani min kasbihi.
keutamaan seorang manusia yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Aklil insan, makannya seorang manusia min kasbihi, dari hasil kerjanya, usahanya sendiri. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud itu pun juga luar biasa ya. Nabi Daud itu juga makannya juga dari hasil kerja beliau sendiri. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amaliyadihi. Nabi Daud itu jadi apa? Tukang besi. Ada di dalam riwayat yang lain, Nabi Daud pun juga mencari kayu bakar juga. Itu min amali kasbi. Keberkahan itu terletak pada konteks manutnya kita untuk melakukan perintahnya Allah, termasuk di dalam melakukan sebab. Kalau kita pahami ayat yang dulu pernah saya bahas, ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada kalimat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun secara akidah kita akan mengatakan bukan sebab itu kita bergantung, bukan kita yang merubah keadaan kita, bukan sama sekali. Pemahaman yang kita pahami dulu yang sudah kita sepakati, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menunjukkan pada posisi bahwa melakukan sebab itu adalah merupakan perintah dan kewajiban dari Allah. Sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena bukan sebab atau ikhtiar kita itu yang merubah. Sehingga kita hanya bisa melakukan ikhtiar, berdoa dan tawakal. Nah, di antara ibadah ghairu mahdhah, di antara ibadah ghairu mahdhah yang itu terbaik adalah bagaimana kita mencari nafkah dan kita memakan dari usaha kita. Di sini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ma'akala ahadun ta'aman qattu, tidaklah seseorang itu makan suatu makanan ya, sedikit pun atau sama sekali, yang khairan min ayyakula min amaliyadihi, dari ya, yang terbaik ya, yang terbaik dari ketika dia makan dari amal tangannya, perbuatannya sendiri. Sesuatu yang paling bagus yang kita makan itu adalah usaha kita. Sesuatu yang paling bagus yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam perut kita itu adalah min amaliyadi, dari amal yang kita lakukan dari hasil kerja kita sendiri. Fa inna nabiyallah Daud alaihissalam, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam itu kana yakulu min amaliyadi. Nabi Daud itu makannya dari usaha tangan beliau sendiri, perbuatan beliau sendiri, kerja beliau sendiri. Maka di dalam Islam itu Rasulullah SAW itu tidak suka kepada orang-orang yang nganggur, pengangguran, males dan menggantungkan kepada yang lain. Dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah itu kan, di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah itu sebenarnya ada sebuah isyarah di situ. Sa'ad bin Waqqas itu kan sakit parah, hampir sakaratul maut. Dia cuman punya anak satu namanya Aisyah, anak perempuan. Dia bilang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasul, saya ingin mensedekahkan, menginfakkan daripada harta saya ini 2/3 ya Rasul. Nabi bilang lah, tidak boleh. Fasatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh ya Rasulullah. Nabi bilang lah, tidak oleh. Fasthulutsu ya Rasulullah, Nabi mengatakan fasthulutsu katsirun, 1/3 itu banyak. Maka dulu pernah kita bahas bahwa wasiat itu maksimal adalah 1/3. Wasiat harta itu maksimal adalah 1/3.
Kalau jenengan amati di dalam riwayat Bukhari Muslim, redaksi ini kemudian diberikan oleh Rasulullah, digarisbawahi oleh Rasulullah ketika engkau itu meninggalkan ahli warismu itu, warathataka aghniyaan khairun. Ketika engkau itu meninggalkan ahli warismu dalam posisi kaya, itu lebih baik daripada engkau itu meninggalkan warathataka alatan yatakaffafunan nas, daripada engkau itu meninggalkan ahli warismu itu dalam posisi alatan itu yang miskin, yang melarat, yang yatakaffafunan nas. Yatakaffafunan nas itu jadi beban manusia, minta-minta kepada manusia, jaluk-jaluk kepada manusia. Itu isyarat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan di dalam kisah ini kan laki-laki yang meskipun sederhana tapi dia mengelola kebunnya dia. Yang dia makan adalah hasil kebunnya dia tadi, bustannya dia itu tadi. Tidak bergantung kepada yang lain. Maka ada kalimat nanti dalam posisi etos kerja kita itu faida faragta fansab. Dan ketika engkau itu sudah selesai di dalam konteks amalan-amalan yang bagus, di dalam hasil kerja dan seterusnya, farokta itu kan umum. Al-ibratu bi umumil lafzi wa la bi khusus sabab. Maka fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengambil, untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tentunya halal. Clear ya Pak? Jadi nomor 4 adalah Rasulullah SAW menerangkan bahwa makanan yang terbaik itu adalah makanan yang kita hasilkan dari tangan kita sendiri. Di sini kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga li ayyataqattaba. Saya pakai kata-kata yataqattaba. Atau ada dalam riwayat kalau di sini juga boleh dikatakan li ayak tatiba. Yataqattaba atau ayah tatiba itu artinya orang itu cari kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya itu kemudian dijual, itu loh maksudnya itu. Ketika seseorang itu mencari kayu bakar dan kemudian ada khusmatan ala dhahri, kayu bakar yang tadi yang dibentel itu kemudian digendong di belakang punggungnya, itu khairun lahu min ayas ala ahadan. Itu lebih baik daripada dia itu minta kepada seseorang. Jadi Rasulullah menyebut kalau seseorang itu golek kayu bakar, ada satu bentel katakanlah begitu, satu ikat pada waktu itu, kemudian dia bawa di punggungnya itu masih lebih baik daripada dia itu minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, seseorang yang dia minta itu fayu'tiyahu, apakah memang posisinya itu maka orang yang diminta itu ngasih, aw yamna'ahu, atau yang diminta itu dia menolak untuk memberi. Nanti kalau di dalam riwayat yang lain itu orang yang minta-minta itu dibangkitkan oleh Allah tanpa ada kulitnya, itu koyok tengkorak tenanan. Ini baik daripada minta-minta seperti yang dilakukan oleh riwayat ini. Daripada minta-minta, dia lebih baik bercocok tanam meskipun di atas tanah yang tandus, tapi dengan sedekah itu kemudian Allah memberikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Ya, khariqul ada. Terakhir, kemudian kita dialog. Fadlul infaqi alal iyali. Fadlul infaqi alal iyal. Al iyal itu artinya keluarga, Pak. Keluarga. Jadi keutamaan berinfak yang dilakukan untuk menghidupi keluarga itu fadilahnya apa? Kalau tadi di sini ada qala wa akulu ana wa iyali tulusan. Jadi kan hasil kebun yang didapat tadi
sepertiga untuk sedekah fakir miskin, sepertiga itu untuk keluarga dimakan, sepertiga dikembalikan lagi untuk maslahah-maslahah sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung pada hadisnya di bawah ini, dinarun anfaqtahu, ya, dinar. Kalau dulu ada dirham, ada dinar, mata uang emas ataupun perak. Uang atau dinar dalam bahasa ini tahu uang perak atau uang emas kalau pada waktu itu. Pokoknya uang, mungkin nafkah apa itu. Anfaqtahu, yang kau nafkahkan dinar tersebut fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Raqabah itu budak. Kalau zaman sekarang tidak ada budak. Atau dinar yang kamu infakkan kepada budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan dinar yang kamu telah sedekahkan dengan dinar tersebut atas orang-orang yang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kau infakkan dinar tersebut atas keluargamu. Itu pakai huruf apa? Kok gak pati ketok? Baik. A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Coba amati di sini. A'dhamuha ajran. Pahala yang paling besar. Tadi kan ada infak untuk sabilillah, ada infak untuk budak, ada infak untuk para fakir miskin, dan ada infak untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya itu adalah infak kepada keluarga. Maka di sini a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Kita betul-betul punya uang, kemudian ada keluarga kita, mungkin saudara-saudara, makanya nanti dalam posisinya itu sedekah itu kepada orang muslim yang bukan keluarga, atau sedekah kepada muslim yang ada hubungan keluarga, maka lebih afdal kepada muslim yang ada hubungan keluarga. Zakat kepada muslim yang tidak ada hubungan keluarga dengan zakat kepada muslim yang ada hubungan keluarga lebih afdal kepada yang ada hubungannya dengan keluarga. Surat Al-Balad itu kan ada itu, ya, di dalam surat Al-Balad itu. Ini Rasulullah betul-betul mengatakan a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu alal fuqara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jenengan nanti buka di kitab zakat. Jenengan nanti buka di kitab zakat di bab fadlun nafaqati alal iyali wal mamluk. Itu ya, Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada posisinya kemudian Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, wajhu hadza anna nafaqata alal ahli wajibatun. Nah, kemudian walaisal wajibu kan nafli. Wajah yang semacam ini, pemahaman semacam ini, arah yang semacam ini, kata Ibnu Jauzi, anna nafaqata alal ahli wajibatun. Nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Dan sementara walaisal wajibu kan nafli, bahwa yang namanya wajib itu tidak seperti yang bersifat hukumnya sunnah, nafil, nafal. Itu kan tambahan nafilatal lak gitu.
Nafilah talak itu tambahan sunnah. Makanya sebenarnya kata-kata sunnah pun juga bisa disebut dengan nafilah. Kita bersedekah kepada keluarga itu sebuah bentuk kewajiban, itu tanggung jawab kita. Kita kadangkala kemudian mengedepankan orang lain yang sifatnya bukan menjadi tanggungan kita, dan itu adalah hukumnya sunnah. Ya, walaupun nanti dalam konteksnya ketika kita sudah atas keluarga itu sudah kita lakukan, kita pun juga harus keluar untuk memberikan yang lain. Itu yang kita sebut dalam para ulama tazkiyatun nafas menyebut dengan badalun nada. Jadi kan akhlak horizontal kepada sesama muslim kan kembalinya cuma 3 sebenarnya: kaful adha, badalun nada, wa talaqatul wajhi. Nah itu. Lah bagaimana dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, laisa minna billadzi yashba'u wajaruhu jay'un idza jambi. Bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu konteksnya adalah pas ketika kita itu sudah ada kelebihan, ketika kita ini sudah memberikan infak kepada keluarga kita. Kita sudah sanggup memberikan infak kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada keluarga kita, dan kita punya kemampuan untuk memberikan makan kepada keluarga orang lain yang memang betul-betul keteleyek dalam bahasa kita. Itulah Nabi kemudian mengatakan, laisa minna billadzi yashba'u wa jaruhu jay'un idza jambi tadi itu. Baik, sudah sesuatu habis ya. Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu wa dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Itu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baiknya uang yang seseorang itu menafkahkan uang tersebut itu adalah dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Masya Allah, itu clear. Itu saya kira selesai. Di bawah juga hampir sama semacam itu. Sudah 5 hal yang sudah kita bahas dari kisah Iski Hadiqatal Fulan ini. Pemahaman yang pertama bahwa setiap hujan air yang turun itu ada malaikat tersendiri yang menggiring itu di atas perintah Allah. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas adalah tentang isbat karomah, adanya karomah kemuliaan datang dari Allah kepada orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan sedekah dan berbuat baik kepada orang-orang fakir miskin dan ibnu sabil. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas adalah fadilah, bagaimana seseorang itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan kemudian yang kelima adalah fadilah infak kepada keluarga. Saya kira cukup, tidak ada dialog karena mungkin sudah bel. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan apa yang sudah kita bahas. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan ada kisah-kisah berikutnya yang lebih menarik di dalam kitab Qasasun Nabawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa husnul khatimah, istiqamah, dimasukkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.